Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kisah tentang Nabi Uzair yang dimatikan dan dihidupkan kembali setelah 100 tahun. Uzair adalah sosok pemuda saleh yang diceritakan dalam Al-Quran. Allah menunjukkan kuasanya dengan mematikan dan menghidupkannya lagi setelah 100 tahun. Kisah Uzair yang dimatikan lalu dihidupkan kembali oleh Allah setelah 100 tahun ini difirmankan oleh Allah melalui surat Al-Baqarah ayat 259. Cerita bermula saat Uzair pulang kampung dari perjalanannya mengembara. Saat itu dia melewati sebuah bangunan yang sudah rusak. Kemudian dia memutuskan untuk masuk ke dalam bangunan itu untuk beristirahat. Uzair masuk ke dalam bangunan tersebut sambil menunggangi keledainya. Dia lalu turun dari keledai, kemudian memeras anggur dan meletakkannya dalam sebuah bejana. Ia juga mengeluarkan roti dan memasukkannya ke dalam bejana berisi perasan anggur tersebut, kemudian memakannya. Setelahnya Uzair merebahkan punggung dan meletakkan kedua kakinya pada dinding sambil memandangi atap dan sekelilingnya. Ia tahu bahwa penghuni rumah itu sudah lama meninggal, karena dia menemukan tulang belulang manusia yang berserakan. Ia pun berpikir, bagaimanakah cara Allah menghidupkan kembali negeri yang sudah hancur? Pikiran Uzair ini bukan sebagai bentuk keraguan, tetapi salah satu wujud kontemplasi atas kekuasaan Allah. Allah mendengar apa yang dipikirkan Uzair, kemudian mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawa Uzair. 100 tahun kemudian, Allah kembali menghidupkan Uzair. Malaikat bertanya kepadanya, "Berapa lamakah engkau tinggal di sini?" Uzair menjawab, "Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari." Malaikat lalu memberitahu, "Sesungguhnya engkau telah tinggal di sini selama 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu. Terlihat roti dan minuman anggur itu masih utuh." Kemudian malaikat berkata lagi, "Lihatlah keledaimu. Ternyata keledainya tinggal tulang belulang." Dengan izin Allah, malaikat menyeru kepada keledai itu agar hidup kembali. Tulang belulang keledai itu berdatangan dari segala arah sehingga membentuk keledai utuh dan hidup kembali. Ini sesuai dengan firman Allah, "Dan lihatlah kepada keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusunnya kembali, lalu kami membalutnya dengan daging." Uzair membawa keledainya berjalan menuju rumahnya dahulu. Sepanjang perjalanan dia melihat orang-orang asing dan mereka pun tidak ada yang mengenal Uzair. Sampai akhirnya dia sampai di rumahnya. Tinggallah seorang wanita tua yang berusia sekitar 120 tahun. Jika dihitung usia Uzair saat itu 140 tahun, namun badannya masih sama seperti pemuda 40 tahun. Uzair bertanya kepada nenek itu, "Wahai, apakah benar ini rumah Uzair?" "Benar, ini memang rumah Uzair," jawab wanita tua itu. Wanita itu menangis dan berkata, "Aku tidak pernah menemukan seorang pun yang masih mengingat Uzair." Kemudian Uzair berkata, "Akulah Uzair. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mematikan aku selama 100 tahun, kemudian Dia membangkitkan aku kembali." Wanita itu berkata, "Maha suci Allah, sesungguhnya kami telah kehilangan Uzair sejak 100 tahun lalu, dan kami tidak pernah mendengar namanya." "Aku ini adalah Uzair," kata Uzair menegaskan. Wanita itu mengatakan, "Sesungguhnya Uzair adalah orang yang doanya dikabulkan oleh Allah.
Ia senantiasa mendoakan untuk kesembuhan bagi orang yang tengah sakit. Maka doakan aku agar Allah menyembuhkan dan mengembalikan pandangan mataku sehingga aku dapat melihatmu. Jika engkau benar-benar Uzair, tentu aku akan mengenalmu. Uzair pun berdoa kepada Allah dan mengucapkan tangannya pada kedua kelopak mata wanita itu. Subhanallah, mata wanita yang sudah tidak bisa melihat itu menjadi sembuh dan bisa melihat kembali. Uzair berkata, bangunlah dengan izin Allah. Wanita itu bangkit dan berkata, aku bersaksi bahwa engkau benar-benar Uzair. Uzair disebut sebagai nabi. Uzair diyakini juga sebagai seorang nabi di luar 25 nabi yang wajib diimani. Ini juga seperti Nabi Khidir yang juga diyakini sebagai nabi. Kisah Uzair juga diriwayatkan dalam salah satu hadis dari buku Umur dan Silsilah Para Nabi, karya Jihad Muhammad Hajjah. Oleh Abi Hatim Ar-Razi dalam tafsir Ibnu Hatim, Nabi Uzair alaihissalam adalah salah satu nabi yang tidak termasuk ke dalam 25 nabi dan rasul yang wajib diimani umat Islam. Uzair adalah nabi Allah yang telah keluar dari kotanya, dan ia adalah seorang pemuda. Ia melewati sebuah negeri Hirbat. Ada yang mengatakan bahwa makamnya berada di Damaskus. Kisah Nabi Uzair yang dimatikan lalu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 100 tahun ini difirmankan oleh Allah melalui surat Al-Baqarah ayat 259 yang artinya, atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah kehancurannya? Lalu Allah mematikannya selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya kembali. Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya engkau telah tinggal selama 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang telah berubah, yang belum berubah. Tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang, dan kami akan menjadikanmu sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging sehingga hidup kembali. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, aku mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mujahid Ibnu Jabir mengatakan bahwa orang tersebut adalah seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Adapun negeri yang disebutkan dalam ayat, menurut pendapat yang terkenal mengatakan Baitul Maqdis. Orang tersebut melaluinya setelah negeri itu dihancurkan oleh Nabukadnezar dan semua penduduknya dibunuh yang temboknya roboh menutupi atapnya. Maka lelaki itu berdiri seraya berpikir tentang kejadian yang menimpa negeri itu dan penduduknya. Padahal sebelumnya negeri tersebut sangat ramai dan dipenuhi dengan bangunan-bangunan. Tidaklah suatu peristiwa disebutkan dalam Al-Quran, kecuali mengandung hikmah dan pelajaran yang besar. Salah satu kejadian yang diceritakan dalam kitab Wah ialah tentang seorang lelaki saleh yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga ia tidur selama 100 tahun. Ia bukanlah salah satu dari nabi 25 nabi dan rasul yang dikenal. Meski begitu, kisahnya sendiri termaktub dalam Al-Quran tentang seorang pemuda yang bertanya tentang keajaiban yang Allah lakukan di alam semesta. Uzair yang melintasi bangunan-bangunan yang telah roboh. Ia berhenti sambil merenungkan mengapa kondisi itu bisa terjadi padahal sebelumnya merupakan kota yang ramai. Ia melintasinya setelah negeri itu dahulunya dihancurkan oleh Nabukadnezar. Penduduknya juga terbunuh dengan negeri dan negeri itu tampak sepi.
Perempuan tua yang telah disembuhkan dan melihat matanya dengan izin Allah dari doa-doa Uzair. Wanita itu kemudian mendatangi orang-orang Bani Israel dan mengatakan bahwa Uzair telah kembali. Namun Bani Israel itu tidak langsung mempercayainya. Setelah wanita itu bersaksi siapa dirinya, dengan serta-merta orang Yahudi itu mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Anaknya pun mengenali Uzair dari tanah hitam yang ada di antara kedua pundaknya. Mereka pun akhirnya meminta Uzair untuk membacakan kitab Taurat, sebab di antara mereka sudah tidak ada lagi yang paham tentang kitab Taurat karena telah dibakar oleh Buktun Nasir. Ayahnya Uzair, Saruka, telah menyembunyikan sebuah kitab Taurat di salah satu tempat dan hanya Uzair yang tahu tempatnya itu. Maka ia pun menggalinya dan mengeluarkan Taurat dari dalam tanah. Uzair kemudian merenungi isi Taurat yang telah diingatnya dan orang-orang Bani Israel memperhatikannya. Allah kemudian mengilhamkan kepadanya isi Taurat dan ia menyampaikan isinya kepada Bani Israel. Saat itulah oleh Bani Israel atau orang Yahudi, Uzair dipanggil dengan putra Tuhan. Menurut Ibnu Asyakir yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Salam bertanya kepadanya dan menanyakan panggilan Uzair putra Tuhan itu. Ibnu Salam menjelaskan, ketika Uzair menulis Taurat dari hafalannya, Bani Israel berkata, "Dahulu Musa hanya bisa memberikan Taurat kepada kita dengan tulisannya, tetapi Uzair memberikan Taurat kepada kita tanpa tulisan atau kitab." Maka sekelompok orang mengatakan Uzair putra Tuhan sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 9 ayat 30.